Sebenarnya sudah semakin gampang. Yang sulit itu kadangkala kita merubah mindset kita, merubah cara pandang kita terhadap profesi kita. Gitu. Nah, kurikulum merdeka ini sesungguhnya itu adalah upaya bagaimana pemerintah melakukan revitalisasi sekolah, melakukan revitalisasi kelas-kelas, merevitalisasi pembelajaran agar pembelajaran itu benar-benar bermakna, benar-benar kontekstual, dan bisa menumbuhkan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik. Ini yang diharapkan loh. Dulu Pak Dedi itu udah kesana. Saya itu buka-buka pikiran-pikiran Pak Dedi ya. Oh, itu kurikulum merdeka. Kalaupun pengawas-pengawas nanti nggak ada karena pensiun dan kita nggak ngangkat-ngangkat, ini pengangkatannya juga mekanismenya beda dengan yang dulu. Tapi kita nggak khawatir sih. Kenapa? Karena sekarang ada platform guru mengajar. Jadi, segala macam bisa dikonsultasikan di sini sekarang mah Bu. Ibu bisa berkonsultasi di sini, di laptop, di cara yang yang biasa dikonsultasikan dengan supervisor, dengan pengawas, atau yang pengawas sampaikan ke Bapak Ibu, itu bisa Bapak cari di platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya sudah semakin gampang. Yang sulit itu kadangkala kita merubah mindset kita, merubah cara pandang kita terhadap profesi kita. Kalau kita dengan gaya seperti dulu aja, sementara ini kan dunia semakin berkembang ya, semakin berkembang memudahkan semua orang. Tapi kita pengen jadi gurunya kayak zaman dulu terus gitu. Pengen kalau ada apa-apa dikasih tahu sama pengawasnya. Susah. Gitu. Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, terima kasih saya berkesempatan hadir di sini dalam acara in-house training implementasi kurikulum merdeka. Aduh, aya naon deui ya kurikulum merdeka sagalanya. Nah, Bapak Ibu, ini memang kan tadi saya sampaikan, sekarang itu kita hidup di zaman yang kita itu mempunyai kemandirian gitu. Kita itu ya sebenarnya dari dulu juga prinsip ini ada gitu. Prinsip kita itu harus mempunyai kemandirian kalau ingin merubah keadaan, merubah lingkungan, ya kita gimana diri kita dulu gitu. Sebenarnya prinsip ini udah ada dari dulu. Dari zaman agama kita diturunkan itu udah ada prinsipnya gitu. Cuman kita hari ini itu tuntutan profesinya semakin besar karena kita masuk kepada sebuah komunitas profesi namanya guru, dan tuntutan profesinya itu juga menuntut itu, sehingga kita mau tidak mau harus bahwa diri kita sebagai guru itu harus menyesuaikan. Anak-anak kita dituntut untuk semakin mutekar gitu. Jadi sekolah-sekolah kita itu harus menghasilkan anak-anak yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja, menjadikan anak yang luar biasa. Anak yang sekolah tetapi juga sekolahnya itu mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan gitu. Kurang lebih seperti itu. Anak yang masuk ke sekolah tapi ia bisa menyelesaikan problem-problem hidupnya. Bukan anak ke sekolah, bukan anak yang bersekolah tapi ketika sekolah malah semakin gak karuan.
Fenomena itu kan banyak kita temukan sekarang. Anak yang anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, oleh masyarakat, oleh negaranya, oleh gurunya masuk ke sekolah itu, dia masuk mempunyai perilaku semakin baik, mempunyai cara berpikir yang baik, cara bertindak yang baik, cara bersikap yang baik. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk ke sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, karena desain pendidikannya nggak baik, nggak dipersiapkan dengan benar. Kemudian apa yang terjadi? Masuk ke sekolah, ketemu sama lingkungan baru, komunitas baru, proses belajarnya itu dia temukan secara alamiah. Ketemu sama teman dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam latar belakang, dia tumbuh perilaku baru yang di luar desain sekolah. Belajar matematikanya belum bisa, tapi dia sudah bisa melakukan hal-hal yang di luar desain pembelajaran matematikanya, gitu. Belajar agamanya belum bisa, tapi ia malah belajar hal-hal yang di luar desain pembelajaran agamanya, di luar desain semua pembelajaran yang harus diberikan oleh guru. Maka apa? Dari mana anak-anak kita belajar tiba-tiba ngabring, bawa senjata tajam? Dari mana mereka pelajari? Apakah dari sekolah? Bukan, saya yakin. Bukan dari desain yang dibuat oleh guru-gurunya. Dari mana anak mempunyai pesan berantai yang luar biasa terorganisir, sehingga bisa menggerakkan teman-temannya, bisa mengajak teman-temannya dari sekolah-sekolah yang lain untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Bagaimana dia bisa menstimulasi agar sekolah lain merespon apa yang ia ucapkan. Pelajaran bahasa Indonesia tidak mengajarkan itu padahal, bener nggak? Tapi anak-anak dengan kemampuannya secara mandiri nggak tahu itu dipelajarin dari mana, desain siapa itu yang bikin. Tapi anak-anak ternyata bisa membuat komunikasi lintas sekolah, bahkan lintas kabupaten, Bu. Ada yang ke Karawang, ada yang ke Bandung Barat, menjalin lintas komunikasi antar kabupaten, antar sekolah, yang kemudian anak-anak bisa terjalin sebuah komunikasi, karena komunikasinya itu dalam bentuk kekerasan. Saya yakin itu bukan didesain oleh sekolah. Ini problem kita. Sehingga ini lahir dari mana? Dari sekolah, Bu. Dari adanya sekolah. Nah, ini kan sebenarnya residu. Residu karena apa? Sekolah tidak ngajarin itu, tapi anak-anak kemudian kok tumbuh. Masih banyak hal-hal lain. Pembelajaran IT-nya tidak mengajarkan anak-anak kita itu mungkin bikin YouTube, bikin Instagram, bikin Facebook, bikin Twitter. Mungkin sekolah kita belum mengajarkan dan kurikulum kita nggak ngajarin sampai ke situ. Tapi hari ini anak-anak kita mayoritas sudah punya itu media sosial, dan dia berkomunikasi secara mandiri, tumbuh kemampuannya masing-masing. Anak-anak bisa berkomunikasi lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apapun media sosial, yang kemudian itu membentuk perilaku hidupnya, perilaku sosialnya, begitu. Kemudian apa yang terjadi dari situ juga muncul hal-hal yang kebanyakan itu kalau kita perhatikan, itu yang muncul itu dampak negatifnya. Dari Facebook beberapa banyak siswa anak-anak kita yang menjadi korban. Gitu, menjadi korban hubungan yang belum memasuki masanya. Tidak sedikit anak-anak kita misalnya
berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa di Facebook, di Messenger, kemudian anak kita itu terbawa oleh mereka. Bahkan ada anak yang keluar dari rumah, kemudian ketemu sama orang itu dan gak pulang berhari-hari. Padahal sekolah kita tidak mengajarkan itu. Nah, ini berarti apa? Berarti dunia ini semakin kompleks. Jadi anak-anak itu belajar bukan hanya di sekolah. Dan ini yang harus diantisipasi oleh kita. Seberapa jauh sekolah bisa mendesain pendidikan itu, bekerja sama dengan orang tua, membuat anak-anak kita itu semakin terpola dengan baik. Gitu. Nah, kurikulum merdeka ini sesungguhnya itu adalah upaya bagaimana pemerintah melakukan revitalisasi sekolah, melakukan revitalisasi kelas-kelas, merevitalisasi pembelajaran agar pembelajaran itu benar-benar bermakna, benar-benar kontekstual, dan bisa menumbuhkan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik. Berangkat dari akar permasalahan yang ada di rumahnya, akar permasalahan yang ada di lingkungannya, akar permasalahan yang ada di sekelilingnya, gitu. Semangatnya ada dari dulu di kita. Semangatnya dari dulu dari kita. Contohnya apa? Contohnya dulu Bupati Deddy Mulyadi itu ke setiap sekolah itu menginginkan agar pembelajarannya itu lintas pelajaran. Nanti itu pelajaran tidak harus di kelas katanya. Belajarnya nanti bisa di luar. Di luar itu nanti belajarnya udah terintegrasi aja. Misalnya guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia itu dalam satu tujuan pembelajaran dia ngajar bareng aja, didesain secara bersama-sama gitu. Semangatnya ada dari dulu loh di kita. Pergi ke workshop keramik misalnya gitu. Kalau yang di Sukatani dulu ke peyem, tukang peyem, atau kalau tergantung lokasi. Dan itulah kontekstualisasi kurikulum merdeka. Ini yang diharapkan loh. Dulu Pak Deddy itu udah kesana. Saya tuh buka-buka pikiran-pikiran Pak Deddy ya. Oh, itu kurikulum merdeka. Dulu juga Pak Deddy pernah menyampaikan, Pak. Iya. Dulu pernah menyampaikan, inget nggak? Kalau yang ini suka mendengarkan pasti inget. Pak Deddy itu dulu pengen guru-guru itu kalau ke kelas itu nggak usah baca-baca buku. Karena apa? Dalam pikiran Pak Deddy waktu itu, ketika guru-guru ngajar di kelas itu bukan saatnya lagi guru membaca buku. Guru-guru itu baca bukunya, belajar mandirinya itu di luar, berbagai macam referensi, baik yang tertulis maupun yang dilihat dari pengalaman, kemudian oleh guru itu dimasukkan ke dalam dirinya, oleh dirinya diinterpretasikan. Dari situlah guru menerangkan, das, nggak usah lagi lihat buku. Dari situ guru akan mengeksplorasi segala macam kemampuan pengetahuan dirinya di depan anak-anaknya. Hari ini apa? Jadi kalau lamun dibahasakan, kan sekarang rencana pembelajaran itu cukup 1 lembar. Lamun dibahasakan mangges tuh kudu make rencana nate kabeh kudu aya di dieu. Kenapa harus ada rencana pembelajaran 1 lembar? Sebab nanti Pak Haji Ade hese mariksana guru nu bener jeung guru nu ngajar aya ieuna jeung henteu gitu. Harus ada tetap yang diperiksa gitu kan, nggak bisa meriksa gimana gitu. Mas Takana Wungkul kan nggak bisa Pak Haji Ade nongkrongan berapa kelas di sini kan nggak mungkin. Harus ada bukti administratif tetap gitu. Tapi substansinya itu, karena nggak mungkin juga pembelajaran sekarang 1 jam pelajarannya berapa? 35 menit.
40 kali 2 80 menit. 80 menit memang bisa digambarkan segini? Enggak kan? Enggak akan, Bu. Tapi disinilah terjadi peta pembelajarannya harus ada. Ini adalah peta pembelajaran nih yang selembar ini. Jadi semakin kesini itu pendidikan, pembelajaran itu diletakkan kepada apa? Kepada tumpuan guru. Karena memang guru itu kuncinya. Jadi nggak bisa guru yang biasa-biasa saja sekarang itu. Makanya kurikulum Merdeka ini kurikulum bukan buat guru yang biasa-biasa saja. Ini buat guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa itu yang apa? Yang mau belajar. Yang mau belajar, terus dia paham, ini anak ada 32, ini latar belakang anak 32 itu A, B, C, D, E, F, gitu. Kemudian dia sudah bisa melihat mata setiap anak yang 32. Ini kurang tidur, ini ada masalah nih di rumahnya. Ini serius nih belajarnya, yang ini kayaknya lagi mikirin apa nggak tahu. Harus seperti itu loh, Bu. Guru-guru sekarang itu tuntutannya. Guru-guru yang bisa melihat apa yang terjadi dalam diri. Tatapan anak itu harus udah bisa dibaca oleh gurunya. Maka segala macam ilmu guru mah kudu bisa. Gitu. Ilmu psikologi kudu bisa. Makanya kan dulu dipelajari ilmu psikologi. Pasti setiap orang yang belajar ilmu keguruan pasti belajar ilmu psikologi. Dan itu nggak cukup itu cuman dibelajarin waktu itu aja. Harus dipelajari terus. Berbagai macam teori pelajarin, mulai dari Sigmund Freud segala macam pelajarin. Jadi kurikulum Merdeka ini membutuhkan guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa itu ya guru yang haus ilmu, yang mau belajar. Gitu. Nah, semangatnya udah ada dari kita dari dulu. Udah dibuka. Makanya waktu itu kita ketemu diundang ke kementerian, kita jelasin ini Purwakarta itu merasa berbahagia karena ada kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum Merdeka itu kita semakin leluasa mengembangkan inovasi-inovasi kita di daerah maupun di sekolah. Maka apa di kurikulum Merdeka ini? Kan karakteristiknya ada 3 nih kurikulum Merdeka itu. Yang ke 1, kurikulum Merdeka itu, ya Bapak Ibu, itu memberikan keleluasaan kepada guru, kepada murid, kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekolahnya, kebutuhan daerahnya, kebutuhan gurunya, kebutuhan muridnya, gitu. Jadi lamun dia potensinya tentang keramik, itu dipelajarin tentang keramik, matematikanya matematika keramik, matematikanya matematika dagang, IPA-nya IPA dagang. Kan di sini mah daerahnya daerah perdagangan tuh, gitu, bisnis. Maka apa? Maka jangan pula anak-anak itu belajar terus di sekolah, nges panas, gitu. Bawa anak-anak itu kemana? Sugan ke pasar, IPS, PKN, sisi jalan nongkrong yang guruna diajar tuh. Itu yang coba apa yang kalian dilihat di sini di jalanan seperti ini. Apa yang kalian lihat coba catat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau PKN mah. Coba pinggir jalan itu berapa yang kalian tangkap dari kehidupan masyarakat ini yang tidak sesuai dengan Pancasila. Coba nanti kalian uraikan kenapa tidak, kenapa melanggarnya, kenapa. Terus gimana caranya nih biar tidak melanggar. Dia belajar dari kehidupan. Gitu. Belajar di pinggir tempat sampah, coba ini kita itu udah terlalu ini loh, Bu. Sekolah itu saya itu kadang-kala ini sekolah-sekolah kita menghasilkan apa ya?
Bicara tentang buang sampah, ya Allah, itu anak-anak kalau habis jajan, Pak, sampahnya wah, Pak, tidak dibuang ke tempat sampah. Ini sekolah kita itu menghasilkan apa? Kadangkala saya berarti apa yang disampaikan oleh Paulo Freire, yang di Ivan Illis dulu itu bener nih. Kalau kayak gini fenomenanya, kalau faktanya seperti ini, bener ngapain anak-anak yang tadinya tidak pernah jajan di rumah ari ka sakola ayeuna jarajan we. Sok boga lamun Bapak Ibu gaduh inco nya, gaduh inco dididik dengan baik oleh Bapak Ibu di rumah, nggak pernah dikasih jajan, asupkeun we ka TK ka SD. Ngahiji we jeung batur, da jajan wae. Sekolah orang kumahanya, saya ge bingung kan. Ini bisa dirubah, bisa Bu, bisa. Kalau apa? Setiap sekolah, kepala sekolah satuannya mempunyai visi, kemudian guru-gurunya memiliki visi itu dan konsisten menerapkan visi itu, bisa kok, bisa. Kunaon bisa nyarios gitu? Pan saya boga budak. Budak saya teh tara jajan Bu di imah tara. Deket warung ge tara ka warung. Sampai usia TK. Nges usia TK, sakola TK. Setiap ke sekolah jajan aja nama. Ngerti karena jajan. Sebelum TK enggak pernah jajan anak saya tuh yang kecil. Enggak pernah. Diem di rumah nggak pernah jajan, tapi begitu teman-temannya datang berat ke situ, makanya dia paling aktif jajanin sekarang. Naktir. Ya Allah, kata saya ini gimana sekolah ya? Karena apa? Teman-temannya itu tinggal di perumahan setiap hari jajan. Keponakan saya tuh datang ke rumah itu pasti bawa uang. Kalau ke rumah saya, karena di depan rumah saya ada warung, dia jajan. Anak saya ikut juga jajan. Nah, ini adalah pola pembelajaran yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa sekolah itu selalu balap Bu dengan kehidupan sosial. Nah, saya sampai hari ini ingin merubah bagaimana sekolah-sekolah kita itu menjadi pusat-pusat perubahan. Jadi nanti saya pengen anak sekolah yang di Kabupaten Purwakarta itu kalau habis makan, habis jajan itu sampahnya nggak dibuang sembarangan. Dia sudah mulai terpola. Kalau dia melihat masalah itu, ia bisa menyelesaikannya. Dan itulah yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi satu, itu dirancang berdasarkan kebutuhan guru-gurunya.